Berhubung di video pasukan terkuat sepanjang sejarah banyak yang nonton. Kali ini saya akan melanjutkan part 2-nya. Dan kalau Anda belum nonton video part 1-nya, tonton dulu video part 1-nya. Oke, daripada basa-basi, langsung aja kita bahas, pasukan terkuat sepanjang sejarah part 2. Yang pertama adalah The Immortals. Kekaisaran Persia dikenal memiliki armada tempur yang dahsyat. Kalau tidak hebat dan tangguh, tentu kekuasaan mereka tidak akan sampai ke Eropa, terutama semenanjung Iberia serta Kaukasia. Pasukan militer Kekaisaran Persia yang legendaris dinamakan The Immortals atau pasukan abadi. Julukan ini datang dari sejarawan Yunani kuno, Herodotos. Pasukan abadi ini sangat dikenal pada masa Kekaisaran Achaemenid sekitar 550-330 sebelum Masehi. Pasukan ini dinamakan pasukan abadi karena jumlahnya selalu tetap, yaitu 10.000 prajurit. Dalam gambaran Herodotos, mereka sudah dilatih berat sejak kecil. Tulang punggungnya adalah orang Persia, Medes, dan Elam. Siasat yang sering digunakan pasukan ini adalah barisan depan menyerang musuh sementara barisan belakang melepaskan anak panah. Prajuritnya dikenal sangat setia pada kaisar dan akan melindungi kaisar sampai mati. Legenda pasukan abadi adalah saat pertempuran Thermopylae ketika mereka menghancurkan pasukan Yunani kuno. Yang kedua adalah Hashashin. Konon kata Inggris The Assassin datang dari istilah pasukan Hashashin. Nama Hashashin sendiri datang dari ritual pasukan ini yang seringkali menggunakan hasis atau semacam ganja. Ketangguhan pasukan ini terutama dalam hal menculik dan membunuh dengan pedang. Hashashin muncul di Iran sekitar abad ke-12. Mereka sesungguhnya adalah pecahan dari Shia Ismaili. Pemimpin dan pendirinya adalah Hasan I Sabah. Pasukan ini sangat dikenal karena perebutan benteng Alamut, sekarang berada di wilayah Iran dari Kekaisaran Selyuk. Benteng ini berdiri dengan lebar 5 km dan panjang 50 km sehingga bukan urusan mudah bagi pasukan Hashashin untuk merebutnya. Mereka juga dipercaya pernah memiliki sebuah kerajaan di barat Laut Suriah. Yang ketiga adalah Bhayangkara. Dalam Serat Pararaton, kitab tentang mitologi raja-raja Jawa Pertengahan, konon diceritakan bahwa Majapahit juga sudah pernah membentuk pasukan elit Bhayangkara yang dikepalai oleh Gajah Mada. Pasukan ini dibentuk pada masa pemerintahan Raja Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Tugas mereka melindungi kerajaan dari serangan luar. Pasukan Bhayangkara ini sangat terkenal ketika masih dalam pimpinan Gajah Mada. Ditakuti di medan laga dan disegani di istana. Kiprah Bhayangkara yang terkenal adalah saat pemberontakan Kuti pada 1316 Masehi. Gajah Mada, yang ketika itu memimpin pengawal raja, membantu Jayanegara melarikan diri dari ibu kota dan menyembunyikannya dari kejaran pemberontak. Saat itu Jayanegara diiringi oleh 15 anggota pasukan Bhayangkara. Lama mereka tinggal di tempat pengungsian di Bedander. Ada satu anggota yang ingin kembali ke Majapahit. Permintaan itu ditolak Gajah Mada karena dia takut kalau orang itu akan memberitahu Kuti tentang persembunyian di Bedander. Orang itu lantas dibunuh Gajah Mada. Gajah Mada dan pasukannya kemudian berhasil menumpas pemberontakan Kuti. Dia kembali ke Majapahit bersama raja dan pasukannya. Setelah itu, Gajah Mada cuti 2 bulan. Yang keempat adalah Janissary. Janissary merupakan pasukan elit di Kekaisaran Ottoman Turki yang bertugas sebagai penjaga atau bodyguard keluarga raja. Pasukan ini muncul pada abad ke-14, pasukan ini dikenal dan ditakuti di Eropa selama berabad-abad, pasukan ini juga dikenal tangguh, disiplin dan tidak kenal kata mundur. Untuk seragam, pasukan Janissary ini menggunakan seragam yang berbahan wul di mana seragam ini dibuat oleh pengrajin Yahudi di Tesaloniki. Pada awalnya Janissary itu infanteri archer bersenjatakan busur dan crossbow, tapi dalam perkembangannya mereka juga menggunakan banyak senjata seperti pedang, gada, kapak dan senapan api. Yang kelima adalah ninja. Ninja atau shinobi adalah agen rahasia atau prajurit sewaan di Jepang pada abad pertengahan. Ninja direkrut sebagai mata-mata, melindungi, menyerang tiba-tiba dan menghasut. Keluarga ninja berkumpul membuat suatu serikat yang lebih besar dengan wilayah masing-masing. Ninja sendiri bekerja secara berkelompok dan para ninja mampu bekerja secara terkoordinasi dan menggunakan kata kunci untuk berkomunikasi.
Selain itu, mereka juga memiliki teknik-teknik ninjutsu tersendiri agar tidak terdeteksi dan mampu melarikan diri. Yang keenam adalah Egyptian War Chariot. Egyptian War Chariot ini kereta perang Mesir, di mana pertama kali diciptakan di Kanaan yang merupakan vasal, negara bawahan dan taklukan kerajaan Mesir kuno. Pasukan Mesir ini menggunakan kereta ini sebagai pasukan penggempur terdepan untuk kacaukan pertahanan musuh terutama saat pertama kali dipakai di Kanaan. Kereta ini memiliki kekurangan yaitu sangat rapuh namun cukup lincah dan sulit untuk dibidik musuh.